Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, yang merupakan hari kemenangan bagi kaum muslimin. Setelah sebulan penuh kita berjuang mengendalikan hawa nafsu, sebuah perjuangan yang maha dahsyat, jihad yang sangat besar, tatkala seseorang harus mampu mengendalikan hawa nafsunya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru saja pulang dari perang Badar yang besar, kemudian beliau bersabda di hadapan para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang kecil dan akan menuju kepada perang yang lebih besar. Sahabat yang mendengar apa yang disampaikan baginda Nabi tercengang, terheran-heran, sebab pengalaman mereka berperang bahwa perang Badar adalah perang yang terbesar dibandingkan dengan perang-perang yang lain. Kalau sekarang Nabi mengatakan bahwa kita akan menghadapi perang yang lebih besar, maka sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, perang apa lagi yang lebih besar dari perang Badar? Rasul menjawab, jihadun nafsi. Perang yang amat besar adalah berperang melawan hawa nafsu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari yang penuh dengan kemenangan. Ada dua hal yang tetap hendaknya menjadi perhatian kita pada setiap Idul Fitri. Yang pertama, pemulihan hubungan jiwa antara makhluk dengan Khalik, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, perbaikan hubungan antar sesama manusia. Kalau pada bulan Ramadan begitu indah dan mesranya hubungan kita dengan Allah, dari mulai makan sahur
berpuasa di siang hari menahan haus dan lapar, taraweh di malam hari, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya, sehingga praktis selama 24 jam tidak ada waktu yang terbuang percuma selain bernilai ibadah. Alangkah indahnya, alangkah mesranya hubungan makhluk dengan Sang Khalik, hubungan manusia dengan Tuhannya. Akankah hubungan yang sudah demikian mesra dengan Allah dapat kita pertahankan setelah Ramadan itu berlalu? Dan kita berharap terhindar dari orang yang ditegaskan Allah dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati daqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kalian menjadi seperti perempuan dalam kisah lama yang merombak kembali tenunannya sehelai demi sehelai sesudah ditenunnya. Ayat ini mengisahkan kepada seorang perempuan yang sudah tua renta, yang sudah pikun, yang kesehariannya bertenun dari hari ke hari, berganti minggu, minggu pun berganti bulan, bahkan berganti tahun. Setelah tenunannya hampir selesai, dirombaknya kembali sehelai demi sehelai. Pekerjaan yang dia lakukan tidak akan pernah selesai. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan Idul Fitri, yang kita berharap bahwa ibadah puasa Ramadan yang sudah kita lakukan akan dapat merubah sikap mental pribadi kita sebagai seorang muslim. Maka orang yang akan bisa melakukan perubahan diri diawali dengan pelaksanaan ibadah puasa. Seekor ayam ketika dia akan melahirkan generasi penerus, dia harus berpuasa. Bertelur satu demi satu dikumpulkan. Setelah telurnya berkumpul, kemudian dia mengeram. Disitulah ayam berpuasa untuk melahirkan generasi penerus yang mampu melanjutkan cita-cita dan perjuangannya. Maka seekor ayam pun harus berpuasa yang kurang lebih 21 hari. Ketika ayam berpuasa, maka dia sudah melakukan sebuah perubahan. Siapa yang ingin coba-coba mengganggu telur yang tengah dieram, maka dengan sangat garangnya dia akan patuh siapapun yang mengganggu. Ayam itu menjaga anak keturunannya, generasi yang akan diharapkan. Seekor ulat, binatang yang tak berharga bahkan sangat menjijikkan, makhluk yang sangat hina, tetapi ketika dia berpuasa, masuklah dia ke dalam kepompong, maka dia puasa kurang lebih 14 hari. Selesai dia berpuasa 14 hari, kemudian keluar, maka lahirlah binatang yang sangat indah, kupu-kupu, binatang yang indah dan disenangi oleh setiap orang. Lalu kepompongnya jadilah dia sutra, kain yang amat berharga dan amat sangat mahal harganya. Itu setelah dia melewati puasa. Manusia, orang-orang yang sudah mengaku beragama Islam, jadilah dia seorang muslim.
ketika dia sudah menjadi seorang muslim, lalu dia beriman kepada Allah, di saat dia beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan pada umat-umat terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang sangat agung, tinggi dan mulia, gelar yang sangat terhormat. Setelah dia menjadi muslim, kemudian menjadi mukmin dengan ibadah puasa, maka lengkaplah gelar yang dia miliki, menjadi muttaqin. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, perbaikan hubungan antar sesama manusia. Kita yang telah melaksanakan ibadah puasa dari tahun ke tahun silih berganti, mudah-mudahan dengan bertambah lanjutnya usia, makin masak dan mendalamlah keluhuran budi, bertambah tinggi kelapangan dada, dan bertambah luas kejernihan pandangan, yakni sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah merupakan sendi-sendi tempat berdirinya umat dan tegaknya satu bangsa yang kita junjung tinggi. Idul Fitri adalah merupakan hari kasih sayang. Kasih sayang yang dibangun oleh Islam, yang diawali dengan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia beridul fitri. Maka makna Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah manusia, laksana seorang bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya yang belum punya dosa sedikit pun, yang oleh karena itu jalinan kasih sayang ini yang harus kita bangun dalam memaknai Idul Fitri. Saling berbuat kasih sayang, orang tua sayang terhadap anak-anaknya, anak-anaknya pun sayang dan hormat kepada orang tuanya. Orang yang lebih tua sayang kepada orang yang lebih muda, orang yang lebih muda pun sayang dan hormat kepada orang yang lebih tua. Orang kaya sayang dan perhatian terhadap orang-orang yang fakir, dan orang-orang yang fakir pun lebih sayang dan hormat kepada orang yang lebih tua. Yang punya jabatan sayang terhadap rakyatnya, maka rakyatnya pun akan sayang dan hormat kepada orang yang punya jabatan, kepada para pemimpinnya. Maka dengan demikian terjalinlah kasih sayang yang harmonis. Suami dan istri saling kasih sayang antar keduanya. Maka dengan demikian terciptalah keluarga yang didambakan, keluarga yang mampu membangun mahligai rumah tangga bahagia, mencapai dan menggapai keluarga maslahah, sakinah, mawaddah, warahmah dengan bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan yang telah kita laksanakan, yang pertama adalah membentuk pribadi-pribadi yang jujur. Siapapun orangnya, ketika dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tenggorokan terasa haus dan perut pun terasa lapar, andaikan dia makan atau minum pada siang hari, dia yakin tak ada seorang pun yang tahu, tetapi dia tidak melakukan itu karena dia yakin meskipun tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah selalu melihat apa yang dia kerjakan. Orang yang puasa Ramadan tidak pernah merasakan dalam kesendirian
dalam hidupnya dia selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lahirlah jiwa ihsan dalam dirinya. Antabudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah maka sesungguhnya Allah melihat kepada engkau. Sehingga ibadah yang kita lakukan, lapar dan haus menjadi indah. Salat yang kita dirikan terasa indah dan timbullah rasa khusyuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang penuh disiplin, terutama disiplin soal waktu. Ketika ibadah puasa kita jalankan, di sanalah mulai kita memperhatikan waktu, jam berapa dia mulai berpuasa dan kapan dia harus berbuka puasa. Maka alangkah bangganya kita umat Islam ketika di bulan Ramadan jadwal imsakiyah itu terpampang di rumah-rumah orang Islam, di ruang tamu, di kamar tidur, bahkan di dapur terpampang jadwal imsakiyah, yang di situ bukan hanya jadwal puasa tetapi lengkap imsak, subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Begitu perhatiannya umat Islam terhadap waktu, hanya sayangnya jadwal ini hanya ada pada bulan Ramadan, yang harusnya Ramadan berakhir di rumah kita masih terpampang jadwal-jadwal waktu sholat dalam rangka mengajarkan dan mendidik keluarga kita agar selalu disiplin terhadap waktu. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian pentingnya waktu sampai Allah saja banyak sumpah tentang waktu. Wal asri demi masa, wadduha demi waktu pagi, wal laili demi waktu malam, dan seterusnya. Maka waktu itu sangat berharga bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Siapapun orangnya, ketika dia berpuasa wajib dia lapar. Dari presiden sampai RT, ketika dia puasa wajib lapar. Dari orang yang paling kaya sampai orang yang paling papa, maka dia wajib lapar. Berapapun harta yang dia miliki tidak akan mampu menebus puasa kalau seandainya puasa dia tinggalkan. Andai saja puasa dapat ditukar dengan duit, alangkah untungnya orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya raya. Dia bisa membayar orang lain